Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat Jumat berjamaah. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Saya berwasiat dan kepada diri saya sendiri, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan tugasnya dan menjauhi larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema khutbah kita hari ini adalah sebuah prinsip fundamental dalam ajaran Islam, yaitu libatkan Allah dalam segala urusan. Dalam menjalani kehidupan ini, kita seringkali dihadapkan pada berbagai macam cita-cita, kesulitan, dan keputusan. Sebagai manusia, kita cenderung mengandalkan kekuatan, kecerdasan, dan sumber daya materi yang kita miliki. Kita menyusun strategi, bekerja keras, dan berupaya sekuat tenaga. Namun, seorang mukmin sejati menyadari bahwa segala upaya manusia ada hanyalah sebab dan alat. Adapun penentu hasil, keberkahan, dan kemudahan sejati hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Anfal ayat 40 Allah berfirman, "Wa in tawallaw fa innallaha maulakum ni'mal maula wa ni'man nasir." Dan jika mereka berpaling, maka berketahuilah bahwasannya Allah pelindungmu. Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ayat ini menegaskan bahwa Allah pelindung dan penolong terbaik, melibatkan Allah dalam segala urusan. Artinya, satu, memulai dengan niat ikhlas dan bismillah. Setiap tindakan sekecil apapun harus diawali dengan niat tulus karena Allah SWT dan mengucapkan bismillah. Ini adalah pengakuan bahwa kita mulai dengan izin dan pertolongannya. Kedua, berusaha ikhtiar semaksimal mungkin. Islam tidak mengajarkan pasrah tanpa usaha. Kita diwajibkan berusaha, berjuang, dan kerja keras. Namun usaha kita harus berada dalam koridor syariat dan tidak boleh melupakan kewajiban Allah SWT seperti sholat dan zakat. Ketiga, bertawakal dan setelah berikhtiar. Inilah puncak dari melibatkan Allah. Setelah segala daya upaya dicurahkan, kita menyerahkan sepenuhnya hasil akhir kepada Allah SWT. Allah SWT berfirman, surah Al-Imran ayat 159, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah." Yang artinya, kemudian apabila engkau lebih membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Tawakal bukanlah kemalasan, melainkan ketenangan hati yang muncul karena yakin bahwa apapun yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Yang keempat, senantiasa berdoa. Doa adalah senjata mukmin. Melibatkan Allah berarti menjadikan doa sebagai rutinitas sebelum
selama dan setelah berikhtiar. Kita mohon kemudahan, berkahan dan petunjuk dalam setiap langkah. Hadirin sekalian, ketika kita benar-benar melibatkan Allah, hidup kita akan penuhi dengan ketenangan. Kita tidak mudah stres karena kegagalan atau sombong karena keberhasilan. Sebab kita tahu bahwa segala sesuatu adalah ketetapannya. Jika berhasil, kita bersyukur karena itu adalah karunia-Nya. Jika gagal, kita bersabar dan mengevaluasi karena Allah sedang menguji dan mungkin mengganti dengan Allah yang lebih baik. Marilah kita jaga prinsip ini dalam setiap aspek, mencari rezeki, mendidik anak, menyelesaikan masalah rumah tangga hingga menghadapi masalah. Libatkan Allah, niscaya Dia akan memelihara dan menolong urusan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayat wal dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Argham liman ahad wa kafahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidun akhlaqin wa bashar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a ihsan ila yaumil hasyr. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, marilah kita kembali memohon ampunan dan bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Melibatkan Allah dalam segala urusannya adalah wujud tertinggi dari keimanan. Ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW, mintalah pertolongan Allah dan janganlah kamu lemah. Jika kamu ditimpa suatu musibah, janganlah kamu mengatakan, seandainya aku berbuat begini dan begitu, niscaya tidak akan terjadi yang demikian dan demikian. Tetapi katakanlah, ini sudah takdir Allah. Apa yang dikehendakinya pasti akan terjadi. Karena ucapan seandainya itu akan membuka peluang bagi godaan setan. Hadis riwayat Muslim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayuhan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka samiyyun qaribun mujibul da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.